Baiklah ya, kita akan mulai kebaktian kita hari Sabat yang suci ini. Saya mengucapkan sebelumnya selamat hari Sabat ke Pak Bambang, Pak Bu Hedi, Bu Sri, Pak Untoro, Pak Yahya. Tuhan Yesus sangat sungguh baik untuk kita semua yang hadir mengikuti ibadah kebaktian El Shaddai Sabat ini masih secara online dengan baik dan penuh sukacita, bahagia selalu dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai ibadah kebaktian Sabat ini, marilah kita sama-sama mengundang Roh Kudus hadir di kebaktian El Shaddai. Mari sama-sama menyanyi lagu buka Sekolah Sabat, lagu Sion edisi lengkap nomor 230. Ajaiblah Yesus Juru Selamat. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, terima kasih karena Tuhan masih kepada kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih Tuhan karena pernah mati di kayu salib dan bersujud manusia dan Kau bagian yang telah mati dan surga di sebelah Bapa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai kerjaan sekolah Sabat ini Tuhan. Berkati kami dan kami mengundang Roh Kudus dan masuk ke dalam pikiran kami. Dan pimpin kami hingga dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus, amin. Amin. Selamat Sabat semuanya. Kita sudah masuk ke pelajaran 5 saat ini sambil menunggu saudara-saudara kita bergabung ya. Sabat lalu, minggu lalu kita telah belajar tentang satu perjanjian kekal. Satu perjanjian kekal ini antara perjanjian Tuhan dengan Abraham dan keturunannya. Kemudian anak-anak perjanjian itu, berarti kita sudah masuk ke dalam perjanjian itu. Siapakah yang dimaksud dengan anak-anak perjanjian itu? Baik. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Perisaimu. Nah, perisai ini yang dimaksud dengan perisaimu, kata Tuhan ini bukan perlindungan Abraham terhadap dia menghadapi peperangan dengan bangsa-bangsa lain ya. Dia menghadapi mara bahaya atau apapun yang sifatnya sakit penyakit dan sebagainya. Tapi yang dimaksud dengan kata perisaimu, akulah perisaimu di sini adalah karena Abraham pada saat itu sedang mengalami ketakutan. Ya, makanya Tuhan bilang jangan takut. Ya, janganlah takut Abraham. Ketakutan apa yang dihadapi oleh Abraham? Abraham itu takut ia tidak akan memiliki keturunan sehingga pada saat ia meninggal, rumah dan semua yang dimilikinya akan diwariskan kepada hambanya, ya, Gilead. Ya, nah ini ketakutan dia, sehingga Tuhan bilang janganlah takut, Abraham. Akulah perisai. Artinya Tuhan di dalam pada saat Abraham mengalami ketakutan itu,
Abraham berumur hampir 100 tahun. Istrinya 89. Hari Kamis, membuat namamu masyhur. Jadi Tuhan berkata bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Apa ini maksud membuat namamu menjadi masyhur? Ya. Jadi karakter iman, penurutan, kerendahan hati, kasih sayang kepada yang kasih seorang kepada yang lain, itulah yang menjadikan kita masyhur. Jadi kalau kita mau terkenal, kalau orang dunia kan artis, kalau terkenal kan dia harus parasnya cantik, fisiknya yang sempurna, ya, dia ikut sinetron dan sebagainya. Itu yang membuat dia masyhur. Tetapi kalau firman Tuhan, kenapa Abraham sekarang? Abraham kan sudah tidak ada sekarang. Yakub sudah nggak ada, ya kan? Tapi kenapa namanya masyhur sampai sekarang? Siapa tidak kenal Abraham? Semua kenal. Karena apa? Karena karakter Abraham, iman Abraham, penurutan Abraham, kerendahan hati, kasih sayang seorang yang lain. Hari Jumat ini, apa yang telah dihadapkan kepada Abraham bukanlah satu ujian yang enteng, ya. Tetapi ia tidak ragu-ragu untuk menurut kepada panggilan itu. Ia tidak memukakan pertanyaan tentang negeri perjanjian itu. Jadi kita hidup di dunia yang semakin merosot dan berubah, semakin mencemaskan kekhawatiran. Kita harus memiliki sifat karakter seperti Abraham, ya. Percaya saja apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, lakukan. Jangan banyak pertanyaan, ya. Kalau banyak pertanyaan kadang-kadang pusing sendiri, ya. Baik, terima kasih. Jadi menambah mengenai Abraham, mengapa juga nama dia termasyhur. Ada satu hal yang menjadi poin penting bagi kita adalah di mana anak cucu dan keturunannya itu selalu diceritakan. Jadi setiap perbuatan keajaiban Tuhan yang berlaku, yang sudah dirasakan dari nenek moyang mereka, ya, dari Abraham, Ishak, Yakub, itu diceritakan kembali ke anak cucu dan keturunannya sampai bangsa Israel menjadi besar. Hal ini juga turut campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan diceritakan di dalam perjalanan Abraham sampai kepada cucu dan keturunannya, itu menjadikan nama Abraham itu termasyhur. Jadi di situ juga turut campur tangan Tuhan Allah di dalam memenuhi janjinya, dan itu pun diceritakan kepada anak keturunannya berulang-ulang. Dan bagi mereka yang anak dan cucu dan keturunan daripada Abraham yang menurut, juga akan mendapatkan berkat. Ini yang menjadi tolak ukur suatu bangsa yang diberkati sama Tuhan, ya. Bagi mereka yang tidak menurut pun tidak akan mendapatkan berkat, ya. Jadi ini merupakan suatu aplikasi bagi kita juga, bagi kita yang sudah merasakan akan kuasa Tuhan, kita juga turut ambil bagian dalam menceritakan juga kuasa Tuhan kepada anak dan cucu kita. Hal ini untuk menjadikan nama Tuhan termasyhur dalam kehidupan kita, ya. Jadi kehidupan Abraham dan anak dan keturunannya juga menjadi teladan bagi kita juga, bagaimana kita menunjukkan Allah yang begitu kasih sayang kepada anak cucunya. Demikian juga kita harus juga menunjukkan dari Abraham untuk menceritakan kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan dalam perjalanan hidup anak dan keturunan daripada Abraham.
Sekian, terima kasih. Saya tertarik di pelajaran para sahabat kita nih, satu ayat di hari Senin, bahwa kita ini adalah anak-anak perjanjian. Di hari Senin kita baca sama-sama Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi kita semua tahu bahwa Tuhan berjanji kepada Abraham, dia akan mempunyai suatu keturunan yang besar. Satu, ya kan? Kedua, namanya akan masyhur. Bagaimana dengan kita? Sebagai orang yang bukan keturunan Abraham secara jasmani, tapi kita adalah keturunan Abraham secara rohani. Nah, ini ada janji Tuhan di sini kan, perjanjian kan. Galatia 3, jikalau kamu adalah milik Kristus, kamu juga keturunan Abraham, ya kan? Kalau keturunan Abraham berarti menerima janji Allah juga, benar kan ya? Nah, jadi jikalau kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita juga dianggap sebagai keturunan Abraham secara rohani. Mengapa? Karena Allah atau Yesus itu melakukan perjanjian dengan Abraham. Nah, jikalau kita mengakui Yesus sebagai juru selamat, berarti kita juga melakukan perjanjian, kita disebut anak-anak Abraham juga. Iya kan, benar nggak logikanya? Abraham menerima janji Tuhan, dia akan menerima Ishak sebagai anak perjanjian. Ishak lahir pada saat usia Abraham 100 tahun dan Sarah 90 tahun. Itu suatu hal yang mustahil bagi manusia. Karena apa? Manusia zaman sekarang 70 plus minus, ya kan, umurnya kan minus dan plus, ya kan, bisa minus bisa plus. Nah, sekarang bagaimana kita bisa bayangkan seorang Sarah yang berumur 90 tahun bisa melahirkan Ishak? Ini kita disebut anak-anak Tuhan. Mengapa kita disebut anak-anak Tuhan? Karena kita menerima Tuhan sebagai Yesus sebagai juru selamat. Oleh sebab itu kita disebut anak-anak Abraham juga. Nah, oleh karena disebut anak-anak Abraham, maka kita berhak menerima apa? Janji Abraham itu. Janji apa yang Tuhan berikan bagi kita sebagai anak-anak rohani dari Abraham? Apa? Coba. Kalau dulu Abraham, dia keturunannya kan banyak pasir di laut. Kedua, Abraham seorang yang kaya, ya kan? Ketiga, Abraham namanya masuk. Terus janjinya kepada kita apa? Nah, ini dia penting sekali. Pada saat kita sebagai anak Abraham, keturunan secara rohani, dan kita menerima janji Allah. Janji Allah pertama adalah satu, janji Mesias. Apa itu Mesias? Juru selamat. Kalau Tuhan sebagai kita, Tuhan sebagai pegang kunci maut dan kerajaan maut. Jadi pada Yesus sebagai juru selamat, janji Tuhan, kita akan bangkitkan. Jadi suatu hal yang percuma bila mana Yesus tidak dibangkitkan. Pengharapan kita sia-sia. Tetapi kalau Yesus dibangkitkan, maka janji itu sempurna buat kita. Bagi siapa yang percaya, baik itu sudah mati, di saat sementara, pada saat trompet berbunyi, dalam Tuhan 2 kali kita akan bangkitkan. Itu janji Tuhan buat kita sebagai anak-anak Abraham rohani. Nah, Tuhan tidak pernah menjanjikan kita hidup enak kalau mengikut Dia. Tuhan menjanjikan dalam 1 Korintus berapa itu bahwa segala pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu tidak melebihi kekuatan kamu. Jadi kalau kita mengikut Yesus, kita harus memikul salib. Berbeda kita bayangkan dengan seorang yang sekarang sedang berkelimpahan harta. Tentu dia tidak akan mencari Tuhan, karena dia tidak akan bergantung kepada Tuhan, karena dia bisa membeli segala sesuatu dengan apa yang dia miliki sekarang. Kita ini sedang mengalami proses yang Tuhan inginkan. Apa itu proses? Proses itu adalah kita mau mengikut Tuhan nggak kalau pada saat kita dalam keadaan sulit. Kita mau mengucap syukur nggak pada Tuhan pada saat kita dalam keadaan sulit. Ada satu ayat berkata, hendaklah kita senantiasa mengucap syukur, ucapan syukur kepada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita bisa melakukan itu, saudara-saudara,
kita menerima janji Tuhan yang disebut anak-anak rohani Abraham. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nomor 3, kita bangun pagi dalam tubuh yang sehat. Itu sudah merupakan berkat Tuhan yang luar biasa. Coba kalau kita sekarang orang kaya, sudah berkelimpahan uang, belum tentu kita bangun pagi cari Tuhan. Pak Tuhan katakan, jikalau engkau mengikut aku, engkau akan memikul kuk yang ku tanggung. Karena Tuhan tidak akan biarkan kita pencobaan-pencobaan yang kita alami lebih dari Tuhan kita kan. Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita. Itulah janji yang akan diberikan Tuhan kepada kita, karena kita bukan keturunan secara jasmani Abraham, tapi kita keturunan rohani. Jikalau kita menerima Yesus Kristus. Saya pikir itu. Terima kasih Pak Bambang. Baik, terima kasih atas tambahan tadi. Sekarang ini kita ada di meterai ke-6. Sudah waktunya Tuhan mau datang. Kita harus pikul salib. Tetapi berkat yang Tuhan berikan kepada kita, apakah kita rasakan, kita syukuri? Kita bisa bernafas, hidup ya. Kita bisa sehat, saat ini menikmati kesehatan di tengah-tengah pandemi yang ganas ini, ya kan? Kita masih bisa berkumpul, kita masih bisa makan. Apa enggak itu berkat? Nah, damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita, kalau kita percaya kepada Yesus, kita hidup dan bertobat, ya. Hidup bertobat itu jangan mengikuti keinginan daging. Kita itu akan mewarisi janji Allah kepada Abraham dan keturunannya. Pelajaran yang sangat penting, semoga pelajaran ini tetap kita ingat terus ya, kita ingat terus. Kita harus menghargai pengorbanan Tuhan. Kita harus bersyukur. Tuhan memberkati. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Yahya. Ya, terima kasih Pak Bambang atas sekolah sahabat pelajaran tentang perisai berah itu juga untuk kekuatan hidup kita yang di zaman saat ini lagi krisis ekonomi juga. Kita tetap setia dalam apapun, Tuhan akan melindungi kita. Terima kasih Pak Bambang sekali lagi. Baik, kita akan mendengarkan lagu spesial di keluarga dari Pak Bambang. Waktu dan tempat dipersilakan. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Demikian liriknya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini,
sangat baik, amat baik bagi. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagi. Makasih buat Joseph, Pak Bambang, terima kasih Ya. lagunya. Tuhan memberkati. Sekarang kita akan tiba waktu lagu penutup, lagu sekolah sahabat kita. Kita buka lagu Sion kita di edisi baru nomor 88 diiringin oleh komputer. Aku mau Tuhan kemanapun disuruh, hingga usai perjalanan aku turut padamu. Aku mau turut ya Tuhan, darah-Mu selamatkanku, meski dunia menyangkalmu, bukan turut padamu. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan melanjutkan ini ke apa? Lagunya sudah selesai. Sekarang doa persembahan sekolah sahabat dengan doa tutup dilayangkan oleh Pak Bambang. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan, kami berdoa kepada Bapa di surga di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar tentang firman-Mu. Oh, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena kemurahan-Mu saja Tuhan. Kami Tuhan pilih di antara bangsa-bangsa ini Tuhan, dari orang yang tidak layak, yang berdosa. Tapi Engkau memilih kami dari ketidaklayakan kami, kekurangan kami, Tuhan, menjadi benih-benih Abraham, keturunan Abraham yang mewarisi janji Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Tuhan Yesus, kami telah belajar. Kami minta Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk selalu mengingatkan kami akan apa yang sudah kami pelajari hari ini, supaya kami selalu dapat menghargai jeripayah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, benih Abraham itu yang dimana janji Tuhan digenapi melalui Dia untuk semua bangsa. Kami menerimanya dengan tulus hati, dengan bertobatan yang sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, tentunya Engkau tahu bahwa kami hidup masih dalam kedagingan. Seringkali kedagingan kami ini Tuhan menggoda kami sehingga kami lupa akan semua itu. Kami terjebak pada euforia, kesenangan, kebahagiaan, damai sejahtera menurut daging. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami melalui Roh-Mu Tuhan. Urapi kami semua, urapi umat-umat Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami hidup dengan roh, bukan hidup dengan kedagingan. Terima kasih Tuhan. Baptiskan kami semua dengan Roh Kudus-Mu, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Karena Roh Kudus yang Tuhan janjikan itu dapat membawa kami insaf dari segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Karena disitulah Tuhan, seperti apa yang Tuhan janjikan, kami akan menerima berkat Tuhan. Kami akan menerima hidup berkat janji damai sejahtera sukacita, kebahagiaan sejati yang kami cari. Di mana dunia mencarinya Tuhan pagi sampai pagi, Tuhan bekerja. Mereka pikir dengan harta dunia, kemewahan dunia, itu dapat membuat hidup bahagia, damai sejahtera. Tetapi tidak Tuhan. Tetapi justru di dalam Kristuslah kebahagiaan sejati itu dapat kita terima dari berkat Tuhan, dari Tuhan kepada
Abraham dan keturunannya. Tuhan, kami percaya Engkau memilih kami karena Engkau mau menggunakan kami untuk menarik bangsa-bangsa di sekitar kami, untuk menarik segala kaum, suku, apapun, keluarga kami yang belum mengenal Tuhan untuk datang kepada. Pakailah kami Tuhan, pakailah hidup kami Tuhan, berkati kami supaya melalui hidup kami ini Tuhan, banyak jiwa boleh diselamatkan. Kami berdoa untuk keluarga jemaat El Shaddai Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, supaya nama ini selalu diingat oleh kami Tuhan, bahwa kenapa El Shaddai ini Tuhan menyatakan diri sebagai El Shaddai, karena justru karena kami adalah lemah, Tuhan adalah kekuatan kami, Allah kami, bagimu tidak ada yang mustahil. Sehingga Tuhan memberkati keluarga-keluarga kami yang sedang menghadapi masalah ekonomi, kesehatan, belum bekerja, ataupun ancaman pandemi ini Tuhan, agar Engkau menjaga, melindungi, memberikan kami pekerjaan, memberikan kami kesehatan. Jangan permalukan kami Tuhan. Justru melalui hidup kami ini Tuhan, yang sederhana, semua tersedia oleh Tuhan yang menyediakan kami, maka banyak jiwa boleh melihat Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati acara kami berikutnya, yaitu seminar Wahyu dibawakan oleh Pak Untoro. Biarlah Tuhan memberkati Pak Untoro. Setiap perkataan, pemikiran, apa yang disampaikan, Roh Tuhan menyertai. Berkati kami Tuhan. Berbahagialah orang yang membacakan dan mendengarkan nubuatan ini dan melakukannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat kita udah selesai. Baik, setelah selesai sekolah sahabat kita akan melanjutkan acara khotbah. Kita buka lagu Sion kita nomor 211. Dalam hati, masuklah ya Tuhan Yesus, masuk sekarang dan tinggal senang dalam hatiku, ya Yesus. Ayat itu dulu doanya. Bu Bambang boleh memimpin kita dalam doa sekaligus dengan ayat inti. Kita diambil dari Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus bersama sahabatmu yang hidayah Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan hamba-Mu Bapak Untoro. Urapi beliau, berikan beliau hikmat dan kebijaksanaan dari surga, sehingga Tuhan sendiri yang akan berfirman melalui Bapak Untoro. Limpahkan berkat-Mu atas beliau, kesehatan, seisi rumah dan seluruh keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami siap menerima dan mendengar firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Akan khotbah dengan seminar Wahyu oleh Pak Untoro. Ya, terima kasih Bu Hendrini, Bu Evi, dan sahabat-sahabat semuanya. Berbahagialah kita yang di sini karena kita mendengar, membacakan, dan menuruti firman Tuhan. Wahyu pasal 1. Inti dari kitab Wahyu ini adalah masalah penyembahan, ibadah di akhir zaman ini. Hanya ada dua jalan. Jalan Tuhan dan jalan setan. Ibadah yang benar dan ibadah yang salah. Jadi yang suam-suam kuku itu masuk kepada ibadah yang salah. Mari kita lanjut. Pendahuluan. Buku Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes sekitar abad pertama yaitu tahun ya sebelum 100 ya, tahun 100. Satu-satunya rasul yang tidak mati syahid, tetapi ia dibuang di Pulau Patmos pada zaman Kaisar Domitian atau Domitianus. 2 minggu lalu kita tahu bahwa Domitianus ini
dia diberi gelar kehormatan sebagai Tuhan dan Allah, sehingga setiap rakyatnya harus menyembah dia sebagai apa? Tuhan, ya. Kemudian alasan Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos karena ia menolak menyembah di altar dewa-dewa orang Romawi yang dipromosikan oleh Kaisar Domitianus. Ya, jadi dia dibuang ke Pulau Patmos. Satu penulis namanya The Early Christian Historian tahun 263 sampai 339 AD setelah Masehi, namanya Eusebius, mencatat bahwa Rasul Yohanes ini dibuang ke Pulau Patmos oleh Kaisar Domitianus dan dilepaskan oleh penggantinya, yaitu Kaisar Nerva. Kaisar Nerva pada tahun 96 dan 98 AD sesudah Masehi, dan pada akhirnya Rasul Yohanes ini kembali ke kota Efesus, ya, bukan jemaat Efesus, ya, dengan usia yang sangat lanjut. Jadi saudara-saudara, Rasul Yohanes ini dia tidak mati syahid dia. Jadi dia mati dalam masa usia tua. Dia diasingkan oleh Kaisar Domitianus ke Pulau Patmos yang berbatu, yang dipikirnya akan mati di sana, tapi justru di sana dia mendapat berkat, ya, dari Yesus Kristus Tuhan kita. Berikut sejarah Kitab Wahyu. Kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes pada masa pemerintahan Kaisar Domitianus. Sudah ya tadi ya. Oke. Kitab Wahyu ditulis menggunakan bahasa Greek atau Greka, Yunani, ya kan? Karena sebelum Romawi kan Yunani, ya kan? Nah, masih ada banyak jajahan Yunani di sana. Dengan gaya bahasa puisi Ibrani, karena apa? Rasul ini kan orang Ibrani, Rasul Yohanes. Kemudian inti dari pusat Kitab Wahyu yaitu apa? Perkabaran 3 malaikat, yaitu pasal 12, 13, 14, 17 dan 18 yang sudah kita pelajari 2 minggu lalu, yaitu tentang apa? Masalah ibadah. Ibadah, yaitu antara ibadah kepada Allah atau ibadah kepada binatang itu yang kita namakan Babel dengan anggur hawa nafsunya. Ya, kita harus ingat ya, ini dia. Ini penting sekali. Berikut. Judul asli Kitab Wahyu dalam bahasa aslinya sebenarnya bukan Kitab Wahyu saja, tapi namanya Wahyu Yesus Kristus. Ya, Wahyu Yesus Kristus. Nah, satu-satunya buku dalam 6 buku dalam Alkitab yang menyatakan nama dari Yesus Kristus. Jadi dalam Kitab Wahyu nanti ada nama-nama Yesus yang setia, yang adil, Alfa dan Omega, dan lain-lainnya, ya kan? Nah, mengapa kita harus mempelajari Kitab Wahyu? Karena kita adalah pengikut Yesus Kristus. Jadi berbahagialah orang yang membaca, mendengarkan, dan melakukannya. Kemudian berikut. Kitab Wahyu dalam bahasa Ibrani adalah buku yang berisi nubuatan apokaliptik. Nah, apokaliptiknya adalah nubuatan berupa pengungkapan atau pernyataan. Berbeda dengan buku Daniel, ya, karena pada masa pasal terakhir kitab Daniel itu dimeteraikan. Kalau kalian baca, itu akan dimeteraikan sampai kapan? Sampai akhir zaman. Kapan itu akhir zaman? Mulainya 1798. Apa itu tahun 1798? Masa akhir dari nubuatan 1260 tahun. Jadi kitab Daniel ini dimeteraikan sampai 1798. Akhir dari 1260 tahun pagi dan petang. Ya, ingat itu ya. Nah, ini beda. Kalau kitab Wahyu tadi bersifat apokaliptik, dibukakan, diungkapkan, ya kan? Nah, buku Wahyu Yesus Kristus adalah pengungkapan tentang Yesus Kristus. Jadi, berbahagialah orang yang membaca, mendengarkan, dan melakukannya. Karena apa? Kita sebagai anak Yesus Kristus, anak Tuhan, ini adalah wahyu dari Dia. Ingat itu, makanya ini penting sekali, ya kan? Makanya saya ambil ini pelajaran pasal 1. Oke, mari kita sama-sama. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Benar sekali ya, kita baca. Sekarang Wahyu 1 ayat 1. Ya. Buku Wahyu adalah berasal dari Allah. Ya, tadi sudah disebutkan ya, berasal dari Allah yang diberikan kepada Yesus Kristus. Ini dua ya, Allah Bapa, Yesus Kristus, dengan maksud agar hamba-hambanya, nah baru diberikan dari Yesus Kristus ke apa? Ke Rasul Yohanes. Ya kan? Nah, Rasul Yohanes lewat apa? Ke kita semua. Ya, jadi buku Wahyu adalah buku yang sangat spesial dan unik bagi manusia pada akhir zaman. Dikirim, dinyatakan oleh malaikat-malaikatnya datang kepada Rasul Yohanes apa? Di Pulau Patmos. Nah, apa tujuan dan maksud dari buku Wahyu ini?
Tuhan bisa saja langsung memberikan kepada manusia, tetapi Tuhan mau semua itu bekerja tim, tidak one man show. Jadi Tuhan kepada Yesus Kristus, dan Yesus Kristus pada Rasul Yohanes melalui malaikatnya, kemudian kita semua yang sekarang kita pelajarin. Berikut, Wahyu 1 pasal 2. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah, ya, dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Wahyu 1 ayat 2. Saya garis bawahi tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Kesaksian Yesus Kristus adalah kesaksian-kesaksian yang dilihat oleh Rasul Yohanes yang diperoleh dari penglihatan-penglihatan di Pulau Patmos tentang segala sesuatu yang harus terjadi kapan? Di masa depan atau di masa sekarang ini. Ya kan? Dalam Wahyu 19 ayat 10 dikatakan bahwa kesaksian Yesus adalah apa? Roh nubuat. Kan saya sudah pernah katakan dari kemarin 2 minggu lalu, Wahyu 12 ayat 17. Kita adalah jemaat akhir yang menuruti 10 hukum Allah dan memiliki apa? Kesaksian apa? Yesus, yaitu roh nubuat. Jadi roh nubuatnya seperti lilin-lilin kecil yang menerangi lilin yang besar, yaitu Alkitab. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 7 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap apa? Perbuatan baik. Lanjut. Wahyu 1 ayat 3, saya baca. Berbahagialah ia. Nah, ini yang dibilang Pak Bambang tadi. Yang membacakan dan yang mendengarkan. Ya, kan? Nah, ini dulu ya. Membacakan dan mendengarkan. Nah, sesuatu yang istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita semua yang membaca kitab Wahyu ini. Dan mendengarkan kata-kata nubuat dan menurutinya. Ini wajib kita pelajarin. Berbahagialah. Jadi kita berbahagia sekarang. Karena kita mendengar kitab Wahyu. Membaca, mendengarkannya, dan menurutinya. Nah, karena setan tidak ingin kita belajar kitab-kitab itu. Sebab akan membuka kedok setan di akhir zaman. Ini memang tidak diinginkan setan untuk dipelajarin. Ya, makanya kita berbahagia. Ya kan? Nah, karena apa? Yang menuruti, saya bahas baik, menurutin ya. Matius 7 ayat 21 ayat 23 harus jadi ayat hafalan kita ya. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau atau kamu. Tinggallah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena apa, saudara? Mereka membaca kitab Wahyu. Mereka mendengarkan kitab Wahyu. Tetapi yang ketiga apa? Mereka tidak lakukan. Menuruti. Ya. Paham kita semua kan ya di sini kan ya? Harus ya membaca, mendengar, menuruti. Ya, itu ingat. Mari kita sama-sama baca. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang akan menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Nah, jadi jikalau Tuhan Yesus datang seperti gambar ini adalah malapetaka ke-7. Akan ada keheningan 30 menit di surga. Nanti kita akan belajar di kitab Wahyu. Mengapa ada keheningan di surga selama 30 menit? Itu terjadi manakala terjadi apa?
Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Jadi terjadi keheningan di surga. Karena apa? Satu hari di sini dikatakan adalah berapa tahun bagi kita? 1 tahun buat manusia. Bagi Tuhan, ya. Kita harus ingat itu, ya. Selanjutnya. Wahyu 1:4. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia. Nah, ya, Dia ini siapa ya? Yang ada dan yang sudah ada. Dan yang akan datang. Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Oke, kita bahas. Ketujuh jemaat. Jadi ketujuh jemaat itu adalah jemaat-jemaat yang dipilih ya oleh Tuhan untuk menjadi contoh. Bukan berarti hanya satu-satunya 7 jemaat di kota tersebut. Ada jemaat-jemaat yang lain. Ya kan? Jadi menggambarkan apa? 7 jemaat itu ialah kondisi atau keadaan jemaat Tuhan sejak Yesus naik ke surga atau sejak zaman rasul-rasul. Yaitu sampai kepada Yesus datang kedua kali yang sekarang ini. Jadi kita sekarang berada pada jemaat Laodikia. Jemaat yang terakhir. Ya kan? Oke. Angka 7. Nah, ini kan 7 jemaat ya kan? Sekarang angka 7. Angka 7 dalam Alkitab memiliki konotasi yang berhubungan dengan kesempurnaan atau selesai. Karena dimulai dari 6 hari penciptaan dan Tuhan mengatakan pada hari ke-7 apa? Selesai. Telah sempurna. Ya kan? Maka Tuhan berhenti pada hari ke-7 dan menguduskan hari Sabat itu. Dan dilihatnya semua apa? Sempurna. Oke. Kata yang mengatakan yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang adalah ekspresi dari Tuhan yang kekal tanpa ada campur tangan makhluk lain. Jadi kita tahu bahwa Tuhan itu Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Nanti kita akan pelajarin ini ya. Tiga tahap fase yang Tuhan sudah lalui, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Dari ketujuh roh. Nah, ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Jadi ini merupakan simbol. Jadi Wahyu ini banyak sekali simbol-simbol. Jadi 7 sempurna. Ketujuh jemaat awal mula dari sampai sekarang. Kemudian 7 roh adalah menggambarkan tentang apa? 7 roh itu adalah menggambarkan tentang secara harfiah, bukan menyatakan secara harfiah, tetapi menyatakan secara roh ini sempurna, melambang Roh Kudus. Jadi bukan berarti di sana ada 7 roh. Kita ingat ya, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Artinya, dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Jadi artinya adalah roh ini menyertai jemaat Tuhan. Ketujuh jemaat Tuhan ini. Ya, karena tadi 7 jemaat, 7 sidang ya, 7 jemaat ya. Jadi bukan ada 7 roh ya. Jadi jangan salah mengartikan kok di sana ada 7 roh. Berarti 7 ada 7 roh Tuhan dong. Oh tidak, salah. Artinya apa? Menyatakan 7 ya sempurna, tetapi menyatakan roh ini sempurna, melambangkan Roh Kudus. Jadi yang satu ya, ingat ya, oknum akalan. Wahyu 1 pasal 5. Dan dari Yesus Kristus, ya ingat ya, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita, yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Oke, kita pelajari satu-satu. Yesus Kristus saksi yang setia. Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku atau Yesus, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi kan lucu. Jadi kalau kita melihat Yesus itu kita sudah melihat Allah Bapa. Kita melihat Allah Bapa, kita sudah melihat Roh Kudus. Karena Tuhan itu satu. Hanya 3 oknum. Ya, ini ya. Jadi Yesus ini adalah saksi yang setia. Saksi atas apa? Allahnya, Bapanya, yaitu Allah Bapa. Ya, oke. Selanjutnya. Yang pertama bangkit dari antara orang mati. 1 Korintus 15 ayat 13 sampai 14. Yesus adalah salah satu otoritas dari Tritunggal atau Trinity. Kamu tidak ada kebangkitan. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sialah juga kepercayaan kita atau kamu. Seperti tadi janji kepada Abraham.
pada kita semua. Kalau Tuhan Yesus tidak mati, tidak bangkit, kita juga tidak bangkit. Percuma kita sekarang di sini. Ya, jadi ya Tuhan itu adalah orang yang pertama bangkit dari antara orang mati. Nanti kita lihat selanjutnya. Mengapa bangkit di antara orang mati? Nah, kemudian yang berkuasa atas raja-raja bumi. Wahyu 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya. Dan terdengarlah suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Dan dia yang diurapinya. Dan ia memerintahkan sebagai raja selama-lamanya. Saudara tahu, manakala malaikat Tuhan yang ketujuh meniup sangkakalanya yang ketujuh atau sangkakala ketujuh, kita sekarang berada di sangkakala ke-6 atau matra yang ketujuh, apa yang terjadi? Tuhan datang di atas awan-awan. Ya, ini udah tidak ada kesempatan lagi. Itu kasih udah tertutup semua. Tidak ada waktunya orang bertobat lagi. Oke, lanjut. Wahyu 1 ayat 5, ya kan? Lanjutnya nih, bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ya, Yesus dalam Yesaya 53 5 dan 6 200-300 tahun sebelum Tuhan lahir, 200 tahun ya kalau nggak salah ya. Di nubuatan di Nabi Yesaya, tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita akan sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepada kejahatan kita sekalian kepadanya. Jadi saudara-saudara, jadi karena dosa kita selamat. Ya, jadi Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Jadi Tuhan datang bukan untuk menebus dosa. Ingat ya, Tuhan datang bukan untuk menebus dosa, tetapi menebus manusia dari apa? Dari dosa. Ini sudah tertulis kan? Yesaya 53 ayat 6 ya kan? Jadi sebetulnya kita ini harus mati karena dosa-dosa yang kita perbuat. Tetapi karena pemberontakan kita ini, Yesus mati menggantikan kita. Jadi kalau kita berdoa jangan salah ya. Jangan menebus dosa-dosa kita. Soalnya saya sering dengar itu salah itu. Karena menebus kita dari dosa. Itu yang benar. Selanjutnya. Wahyu 1 ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Ya kan? Menjadi imam-imam bagi Allah dan Bapaknya. Bagi dialah kemudian kuasa sampai selama-lamanya. Apa yang dimaksud dengan suatu imam jadi suatu kerajaan? 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Artinya apa? Kita harus saling melayanin. Ya, bagaimana kita harus menjadi suatu bangsa yang terpilih? Nah, tadi yang dalam pelajaran dijelaskan oleh Pak Bambang, kita harus percaya kepada Yesus. Kalau kita tidak percaya kepada Yesus, kita tidak bisa menjadi suatu anak-anak pilihannya atau menjadi bangsa pilihannya. Karena Yesus adalah jalan satu-satunya menuju apa? Allah Bapa yang mendamaikan kita kepada Bapa di surga. Ya, berikut. Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Nah, ya kan? Juga mereka yang menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Nah, oke, kita pelajari satu. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian pada saat Yesus sudah bangkit ya, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini terangkat ke surga, meninggalkan kamu. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ia datang dengan awan-awan. Dia juga naik pada saat sudah bangkit, awan menutupi dia. Dia juga datang di atas awan-awan, saudara-saudara. Ya, ini dia artinya. Matius 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak datang Anak Manusia. Ya kan? Ya, jadi ingat ya. Jadi sama seperti Tuhan naik ke surga pada saat dia sudah dibangkitkan, pada saat 40 hari dia sudah dibangkitkan, dia naik ke surga, itu dia ditutupi oleh awan-awan. Dan begitu pula nanti datangan Yesus yang kedua kali,
Tuhan akan turun seperti apa? Seperti apa? Kilat yang memancar dari timur ke barat. Semua orang akan memandangnya. Dan semua orang akan melihat anak manusia. Bahkan orang yang menikam dia. Ya, oke? Matius 26 ayat 63 sampai 64. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan mengatakan itu, saudara. Bukan kita, bukan Rasul Yohanes, bukan malaikat. Tapi apa? Yesus Kristus yang mengatakannya. Ya, ini karena ini adalah wahyu Yesus Kristus. Ya kan? Dia sudah naik di atas awan-awan, dia akan datang juga di awan-awan. Berikut. Nah, ini yang kita bahas adalah juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Apa maksudnya? Apakah sekarang orang yang menikam dia itu sudah mati? Tahun berapa tuh Yesus ditikam? Tahun berapa ya? Tahun 31 ya? 30-31. Kan sudah mati. Bagaimana dia bisa melihat Yesus datang pada malapetaka ke-7? Ayo, bagaimana? Pada trompet sangkakala ke-7. Dan semua orang bangsa di bumi akan meratapi dia. Siapa yang meratapi dia? Justru kalau kita umat Allah kan kita harus senang dong kalau Tuhan Yesus datang. Haleluya, Tuhanku datang. Ini Allah yang kita tunggu-tunggu. Siapa yang meratapi dia? Mari kita dengar ya saudara-saudara. Daniel pasal 12. Akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi, sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Sebelum kedatangan Yesus kedua kali dan menjelang malapetaka ke-7 akan dicurahkan, orang-orang jahat akan dibangkitkan untuk memandang dia dalam kemuliaannya dan melihat tempat yang terhormat bagi orang-orang yang setia dan menurut. Juga mereka yang telah menikam dia, mereka yang menghina dan mengolok-olok Kristus yang sedang menderita mendekati kematian dan penentang kebenaran dalam umatnya yang paling kasar, dibangkitkan untuk memandang dia dalam kemuliaannya dan melihat tempat yang terhormat bagi mereka yang setia dan menurut. Maka para imam dan penghulu dengan jelas akan mengingat pemandangan itu di ruangan pengadilan. Setiap peristiwa akan muncul di depan mereka seakan-akan tertulis dalam surat-surat yang menyala. Kebangkitan khusus orang yang hilang. Ayat intinya diambil dari Matius 26 ayat 64. Demikian firman Tuhan. Mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Mereka yang menerusi telinga orang-orang mati, mereka kenal. Betapa sering mereka telah mendengar nada lembut suara itu memanggil mereka untuk bertobat. Betapa sering suara itu mereka dengar bagaikan bujukan seorang sahabat, seorang saudara, seorang penebus. Kepada mereka yang menolak kasih karunia-Nya, tiada suara lain yang penuh dengan hukuman, yang penuh dengan celaan, dan pada suara yang sejak lama mengajak, bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati? Dicatat dalam Yehezkiel 33 ayat 11. Suara itu membangunkan ingatan-ingatan yang mereka ingin hapuskan. Amaran-amaran dibenci, undangan-undangan ditolak, kesempatan-kesempatan diremehkan. Ada di antara mereka yang mengejek Kristus dalam kehinaannya. Dengan kuasa yang menggetarkan datang kepada pikiran mereka. Kata-kata penderita, bila mana imam besar mendesak, ia mengatakan dengan hikmat, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Dicatat dalam Matius 26
ayat 64. Sekarang mereka memandang dia dalam kemuliaannya, dan mereka masih akan melihat dia duduk di sebelah kanan kekuasaan. Mereka yang mencemoohkan pengakuannya sebagai anak Allah, sekarang bungkam, tidak bisa berkata-kata. Di situ ada Herodes yang angkuh, yang mengejeknya mengenai gelar kerajaannya, dan yang memerintahkan serdadu-serdadu yang mengejek itu untuk memahkotainya menjadi raja. Di sana ada orang-orang yang dengan tangannya yang cemar memakaikan jubah ungu kepadanya, mahkota duri ke atas kepalanya yang suci, dan pada tangannya yang tak berdaya itu tongkat pura-pura, dan tunduk di hadapannya dengan ejekan-ejekan hujat. Orang-orang yang memukul dan meludahi raja kehidupan itu sekarang berpaling dari pandangannya yang tajam dan berusaha melarikan diri dari kemuliaan hadiratnya yang dahsyat itu. Mereka yang memaku tangan dan kakinya, serdadu yang menusuk lambungnya, melihat bekasnya dengan ketakutan dan penyesalan yang dalam. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dengan jelas para imam, penguasa mengingat kembali peristiwa Golgota. Dengan ketakutan yang menggetarkan, mereka mengingat bagaimana mereka dengan menggoyang-goyangkan kepala dengan ejekan-ejekan kesetanan berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel? Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jika Allah berkenan kepadanya. Dicatat dalam Matius 27 ayat 42 dan 43. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 677 dan 678. Wahyu pasal 16. Ketujuh malapetaka. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawanya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar, seberat 100 pon, jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Nah, saudara-saudara, Lihatlah, lihat nih. ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Jadi saudara-saudara, menurut Alfa dan Omega roh nubuat ya, menjelaskan bahwa mereka yang menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Jadi bukan hanya mereka yang menikam dia, baik itu Raja Herodes, baik itu orang-orang yang mengejek, baik itu serdadu-serdadu Romawi yang menyiksa, baik serdadu-serdadu Romawi yang mengatakan benar dia ini anak Allah. Hanya satu orang yang bertobat pada saat itu, ya, tidak termasuk pengikut Yesus ya. Siapakah dia? Pencuri yang ada di sebelah kanan atau kiri saya lupa. Yesus itu yang bertobat. Jadi mereka serdadu-serdadu yang menikam dia itu bukan bertobat. Ini adalah salah interpretasi dari denominasi lain, ya kan? Jadi saudara-saudara, kita sekarang ini berada di materai ke-6 atau malapetaka yang ke-6, ya kan?
Malapetaka ketujuh atau materai ketujuh adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang seperti tadi kita lihat, itu adalah tulisannya White di Alpha Omega. Jadi menjelang, ya menjelang, berarti kan belum ya kan, menjelang dalam Daniel 12 ayat 1 sampai 2, akhir zaman, Daniel 1 ayat 2 ya, akhir zaman. Maka Mikael, pemimpin besar itu mengatakan bahwa akan terjadi apa? Suatu kesusahan Yakub, masa kepicikan yang dahsyat, the turbulence, ya, the great turbulence, kata bahasa Inggrisnya dalam the King James Version, the great turbulence, bukan turbulence saja, the great turbulence, berarti kesusahan yang sangat besar yang belum pernah terjadi semenjak manusia itu ada, baik itu gempa bumi dan lain-lain, ya seperti itu. Dan pada saat terjadi the great turbulence itu, ya kan, umat-umat Tuhan itu dilindungi, ya tidak termasuk bangsamu tadi Daniel 12 ayat 1 itu kita yang tertulis dalam kitab buku Al-Hayat, ya. Nah, pada saat terjadi the great turbulence itu banyak terjadi gempa bumi yang maha dahsyat yang tidak pernah terjadi dan lain-lain, itu terjadi apa? Kebangkitan khusus, kebangkitan istimewa, ya, ingat ya, menjelang ya, ingat ya, menjelang, bukan pada saat Yesus datang. Terjadi kebangkitan khusus menjelang kebangkitan istimewa, yaitu satu, orang-orang benar dibangkitkan. Siapakah orang-orang benar itu? Orang-orang yang mati syahid, orang-orang kudus Tuhan, yang nanti mereka akan melihat langsung anak manusia datang di atas awan-awan. Kelompok kedua adalah orang-orang jahat, khususnya Raja Herodes, semua tentara-tentara Romawi yang menyiksa dia, Pilatus, semua orang-orang yang mengejek dia, orang-orang Yahudi yang mengejek dia, yang menjatuhkan hukuman dia di pengadilan, dan lain-lain. Semualah yang ikut terlibat dalam penyaliban Yesus. Mereka ditunjukkan oleh Tuhan bahwa inilah orang yang kamu siksa. Inilah anak Allah yang kamu salibkan. Supaya mereka melihat langsung dengan mata kepala sendiri, termasuk imam-imam besar itu. Ya, saudara ya. Nah, lalu selanjutnya terjadi apa? Pada saat terjadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, trompet sangkakala dibunyikan, semua kubur-kubur terbuka. Orang-orang kudus bangkit bersama-sama berkumpul dengan orang-orang yang sudah dibangkitkan dalam kebangkitan yang khusus. Ya kan? Tadi yang orang-orang kudus dan bersama dengan orang-orang 144.000 orang umat kudus yang umat sisa yang bisa melihat Yesus bangkit. Yesus datang tidak mengalami kematian. Ada 144.000 orang. Ya kan? Itu akan berkumpul bersama-sama. Nah, lalu kelompok kedua, kemana itu Herodes, kemana itu semua pengejek, semua itu imam, kemana itu semua Pilatus dan lain-lain, termasuk orang-orang yang jahat. Mereka mati, saudara-saudara. Sampai kita lihat tadi batu es 100 pon jatuh dari langit menimpa mereka. Maka mengatakan kepada gunung batu, timpalah kami, karena mereka tidak tahan melihat kemuliaan Allah. Jadi mereka dibangkitkan, yang orang-orang yang menikam Yesus ini, yang semua yang mengadili ini, untuk mendapat apa? Kehinaan yang kekal, untuk mati. Yang nanti akan dibangkitkan setelah 1000 tahun pada masa kebangkitan Yesus yang kedua kali. Jadi dalam, saya lupa ayatnya, satu tes berapa, bahwa pada saat Yesus datang, semua kubur, semua umat kudus akan bangkitkan, orang-orang kudus. Tetapi orang-orang yang mati, yang sudah mati tetap mati, orang yang menikam dia, dan semuanya ini dibangkitkan menjelang Yesus datang, supaya mereka melihat apa yang mereka lakukan pada saat Yesus hidup. Ya, kemudian orang-orang yang masih hidup, yang orang jahat akan mati. Mereka tertimpa dan segala macam, seperti itu. Ya, ini tulisan Roh Nubuat. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Apa artinya Alfa Omega, saudara? Pada dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 1 dan 14, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, ya kan? Nah, ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Jadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu. Cuma 3 oknum. Ya, bumi dijadikan oleh mereka. Yohanes 1 ayat 1. Tanpa ada mereka tidak ada. Ya kan? Dan firman itu menjelma menjadi manusia. Ini yang sering diejek orang. Mana bapaknya? Mana bidannya? Ya kan? Ini menjadi manusia, diolok-olok. Ya kan? Ini seperti ini. Nah, oke, selanjutnya. Tuhan adalah Alfa dan Omega. Apa itu Alfa Omega? Alfa dan Omega adalah huruf pertama dan yang terakhir dalam abjad Yunani.
menyatakan bahwa Yesus adalah yang pertama dan yang terakhir. Di dalam Yesus ada pikiran-pikiran Allah dinyatakan. Karena Yesus dan Allah satu. Dan Roh Kudus satu. Ya. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Wahyu 1 ayat 8. Lanjutnya. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Kita lihat. Yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Ada 3 fase pelayanan Yesus di dunia ini dan di surga. Pertama, sekarang Tuhan Yesus sudah sebagai imam besar di surga saat ini untuk menghakimin orang-orang kudus sejak tahun 1844 sampai sekarang. Sampai Tuhan Yesus datang. Kapan orang-orang jahat dihakimin? Nanti setelah masa 1000 tahun. Setelah apa? Milenium. Siapakah yang menghakimi? Ya orang-orang kudus, ya kita-kita ini yang masuk surga. Sekarang ini terjadi apa? Penghakiman kepada orang-orang kudus. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau mereka dihakimin, dihukum nggak? Upah dosa adalah maut. Tetapi ada kasih karunia. Iya, ada kasih karunia. Karena kasih karunia, orang-orang kudus itu dosanya dihapuskan. Gitu ya, ingat ya. Semua orang berdosa. Nggak ada yang nggak berdosa. Hanya Tuhan yang nggak berdosa. Sebagai manusia. Ya, sebagai imam besar sekarang ya. Yang ada. Yang sudah ada. Yesus sudah datang ke dunia ini tahun 2 sebelum Masehi ya. Jadi juru selamat, jadi manusia ya. Ya, yang tadi dibilang dalam Yesaya 55 tadi, dia memikul dosa kita, dia menjadi taruh, dia menyelamatkan kita, mati di kayu salib, yang sudah ada, ya kan? Yang ada, yang sekarang, yang sudah ada, yang akan datang. Yesus akan datang sebagai raja dalam kemuliaannya pada saat datang kedua kali, pada saat trompet atau sangkakala ke-7 atau meterai yang ke-7. Terjadi keheningan 30 menit di surga. Di sana itu terbuka langit dan sangkakala berbunyi, orang-orang kudus bangkit, orang-orang jahat mati semua. Berikutnya. Wahyu 1 ayat 9. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, saya garis bawahi, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, yang oleh firman Allah dan kesaksian diberikan oleh Yesus. Jadi Yohanes ditemanin oleh Yesus dan malaikatnya oleh Allah. Bayangin, luar biasa nggak? Ini kan cerita ini gambar Pulau Patmos, tapi masa kini, dulu mungkin lebih buruk, tandus. Ya, luasnya itu hanya panjang 10 mil, lebarnya 6 mil. Jadi nggak ada makanan di situ semua. Jadi dipikir dibuang di sana itu akan mati. Tetapi ternyata tidak. Justru dia mendapatkan apa? Wahyu dari Yesus Kristus. Berikutnya. Pulau Patmos. Pulau Patmos adalah suatu pulau kecil di Laut Aegean pada masa Rasul Yohanes hidup. Pulau ini digunakan Romawi untuk mengasingkan para tahanan yang sudah ibaratnya sekarang ini kayak Nusa Kambangan seperti itu, ya kan? Nah, mengapa dia dibuang? Karena tidak mau menyembah dewa-dewa kaisar atau termasuk tidak mau menyembah kaisar sebagai Domitius yang dikasih gelar sebagai Tuhan atau Allah, ya kan? Nah, oke, berikut Kisah Para Rasul 14:22. Tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid dan mengasihi mereka supaya mereka tekun dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Nah, ini saudara-saudara yang tadi saya katakan di dalam Sabat, ya. Untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Coba kita bayangkan sekarang kita tidak mengalami sengsara. Kita senang-senang aja, kita banyak uang, kita hidup foya-foya, kita tidak mikul salib Yesus. Kerajaan Allah hilang, saudara. Makanya Rasul Yohanes mengatakan dalam sengsara, saudaramu dalam sengsara. Jadi kita berbahagia sekarang karena kita mengalami kesengsaraan. Sengsaraan di dalam Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita beribadah, kita mencari Tuhan, tidak peduli kita tidak punya uang, tidak peduli kita tidak bisa makan, tidak bisa sekolah, tapi kita mencari Tuhan. Berbahagialah orang seperti ini, saudara. Ini firman Tuhan yang mengatakan, bukan saya. Artinya, Rasul Yohanes adalah saudara kita seiman yang mengalami kesusahan dalam ketekunan menantikan Yesus. Sama nggak dengan kita? Mengalami kesusahan dalam ketekunan menantikan Yesus kita datang. Untuk masuk dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami sengsara dan kesusahan. Makanya kata Ayub, kita akan dimurnikan. Seperti apa? Emas. Ini kita ini, saudara. Jadi kalau ada orang yang mengejek, kita jangan patah arang, jangan kecewa, jangan sakit hati. Karena kita harus mengalami sengsara kalau mau masuk surga. Ya, oke. 2 Timotius 2 ayat 12. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jadi kita jangan takut
kita menyebarkan tentang Tuhan Yesus, ya kan? Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah. Ingat ya, menuruti dan iman kepada Yesus, ya. Nah, tekun, menuruti dan beriman, ya. Oke, selanjutnya. Hari Tuhan. Wahyu 1 ayat 10. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Siapakah itu? Apa itu hari Tuhan? Mari kita bahas. Hari Tuhan adalah hari Sabat seperti ini, saudara-saudara. Karena Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Terdapat dalam Matius 12 ayat 8. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi kalau kita tidak menguduskan hari Sabat, kita bukan anak-anak Tuhan. Kita bukan anak-anak Tuhan. Karena apa? Hari Tuhan adalah hari Sabat. Keluaran 20 ayat 10. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Engkau dan atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di kediamanmu. Jadi hari Tuhan adalah hari Sabat. Ya. Ya, jadi bukan Tuhan menciptakan manusia hari Sabat untuk manusia. Artinya apa? Bukan manusia untuk hari Sabat. Kalau orang Yahudi mengatakan manusia untuk hari Sabat, artinya jadi kalau manusia untuk hari Sabat, mereka itu namanya tidak bisa melakukan pekerjaan. Berjalan 50 meter pun tidak boleh karena mereka strict. Nggak bisa. Nah, jadi kalau mereka ketemu orang sakit di jalan hari Sabat, mereka cuekin aja. Karena mereka bilang manusia untuk hari Sabat. Karena yang mereka pikir adalah hari Sabatnya. Tuhan mengatakan hari Sabat untuk manusia, bukan hari Sabat, manusia untuk hari Sabat. Jadi hari Sabat itu untuk manusia diciptakan. Artinya apa? Jadi kalau kita menolong orang hari Sabat, kita membesuk orang hari Sabat, itu adalah yang Tuhan izinkan, yang Tuhan kehendaki. Bukan berarti kita tidak boleh menolong. Paham kita semua ya, saudara ya? Oke, selanjutnya. Hari Tuhan. Yesaya 58 ayat 13. Apabila engkau tidak menginjak hukum hari Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, ya kan? Ini Yesaya 58 ayat 13. Jadi hari Sabat itu dipelihara Yohanes di Pulau Patmos. Ingat ya, hari Sabat dipelihara Yohanes di Pulau Patmos. Yohanes telah menerima penglihatan masa depan pada hari Sabat. Iya. Jadi Yohanes menerima wahyu ini pada hari Sabat, saudara. Dan dipelihara. Kan kita tadi tahu bahwa Allah, Yesus, dan malaikat menemani Yohanes di Pulau Patmos. Ya, Alfa dan Omega jilid 7 halaman 490 adalah pada hari Sabat Tuhan kemuliaan kelihatan kepada rasul yang dibuang itu. Hari Sabat dipelihara dengan sucinya oleh Yohanes di Pulau Patmos seperti ketika ia berkhotbah kepada orang banyak di kota-kota Yudea. Ia menuntut sebagai miliknya sendiri janji-janji yang berharga yang telah diberikan mengenai hari itu. Gini, Nyonya White mengatakan dalam Alfa dan Omega. Ya, bukan saya mengatakannya. Berikut. Hari Tuhan yang berikut. Hari Tuhan, Yesaya 13 ayat 9, sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas, dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi, untuk memusnahkan pada hari orang-orang yang berdosa. Ya, 2 Petrus 3 ayat 11, ya kan? 2 Petrus 3 ayat 10 dan 11. Tetapi hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh dan dasar dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi hari Tuhan itu bisa hari Sabat, hari Tuhan itu hari kedatangannya yang kedua kali, yaitu hari kiamat. Berikut. Wahyu 1 ayat 10. Nah, arti bila mana sangkakala dibunyikan, ya, Wahyu ayat 1 ayat 10. Bila mana sangkakala. Apa itu yang sangkakala artinya? Dalam Perjanjian Lama, bilangan 10 ayat 2, 5 dan 6, bila mana sangkakala dibunyikan, itu artinya adalah mengatur umat-umat Tuhan orang Yahudi untuk berkumpul. Ya kan? Baik itu untuk mau berperang, baik untuk beribadah dan lain-lain. Sangkakala yang berbentuk dari dari domba itu. Ya. Kuasa Tuhan sangkakala ya. Kuasa Tuhan membangkitkan orang-orang mati ya. Jadi dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16,
Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka akan lebih dahulu bangkit. Jadi pada saat sangkakala itu dibunyikan, ya kan, itu kan kasih firman Tuhan tentang bagaimana film itu sangkakala dibunyi, kubur-kubur bangkit kan ya. Tapi ingat, kubur-kubur orang kudus ya, bukan orang-orang jahat ya. Karena orang-orang jahat akan dibangkitkan setelah milenium, setelah 1000 tahun. Ya, jadi pada saat sangkakala dibunyikan, orang-orang yang sudah mati, yang kudus itu akan dibangkitkan, ya kan? Karena apa? Mereka mendengar suara Tuhan Yesus. Kedua, sangkakala itu dibunyikan manakala untuk menyampaikan Injil kita ke seluruh dunia. Pemberitaan Injil yang berani dan setia, Yesaya 58 ayat 1. Nah, kemudian sangkakala dibunyikan artinya apa? Dalam Wahyu 8 ayat 2 dan 13. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Ya, nanti kita akan belajar sangkakala pertama, sangkakala kedua, ketiga sampai ke-7. Tapi sekarang kita berada di sangkakala ke-6 ya, seperti yang Pak Bambang katakan tadi. Sangkakala 7 sudah nggak ada waktu bertobat lagi, dan Tuhan Yesus sudah datang. Ya, lalu aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah-tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Apa? Sudah rubuh Babel dengan segala anggur hawa nafsunya. Yaitu ibadah apa? Ibadah yang sesat. Ya, seperti yang saya pernah sampaikan sebelumnya. Wahyu 1 ayat 11 sampai 12. Katanya, apa yang kau lihat, yang Yohanes lihat, ya, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada 7 jemaat: Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, dan Philadelphia, dan Laodikia. Lalu aku berpaling dan melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Kemarin saya sudah dikasih tahu Pak Bambang, ya kan? Sebenarnya saya sudah tahu, ya kan? Jadi 7 kaki dian itu, jadi Yohanes itu melihat apa? Bilik yang suci, di mana yang ada di surga, ya, tidak ada yang bukan yang ada di bumi. Jadi 7 kaki dian itu menggambarkan apa? Ketujuh jemaat Tuhan. Pilihan ya, bukan berarti tidak ada jemaat yang lain, tetapi 7 jemaat ini yang dipilih Tuhan untuk menggambarkan sifat dan masing-masing keadaan pada saat itu dari awal rasul-rasul dan sampai sekarang ini. Berikut. Berjumpa dengan Yesus di Patmos, Wahyu 1 ayat 13. Dan di tengah-tengah kaki dian, di tengah-tengah jemaat itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilikan ikan pinggang dari emas. Ya, di tengah-tengah kaki dian, maksudnya adalah Tuhan Yesus digambarkan akan selalu berada di tengah-tengah jemaatnya. Ya, ingat saudara. Jadi, kalau ada orang mengatakan jemaat kita ini brengsek, jemaat kita ini abal-abal, ya, jemaat kita ini murtad, dia akan berhadapan langsung dengan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Yesus ada di tengah-tengah jemaatnya. Ya, jadi kalau ada yang membaca, itu artinya dia menganiaya Tuhan sendiri. Ini adalah kitab Wahyu mengatakannya. Ya. Kemudian seorang serupa anak manusia, Ibrani 9 akan masuk ke dalam tempat kudus buatan manusia yang hanya merupakan gambar saja dari yang sebenarnya, tapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadir Allah guna kepentingan kita. Jadi Tuhan sebagai apa? Perantara. Sekarang sudah ada di bait yang maha kudus. Untuk sebagai apa? Sebagai imam besar dan sebagai perantara yang mendamaikan manusia yang mau menerima iman kepada Yesus kita, kepada Allah Bapa. Tadinya kan tidak bisa damai gara-gara dosa, terpecah gara-gara dosa, tapi karena didamaikan oleh darah Tuhan Yesus, ya kan, yang mendamaikan. Ini yang disebut dengan apa? Seorang anak manusia, ya kan. Kemudian berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilikan ikat pinggang dari emas. Artinya Tuhan Yesus yang berada di bait suci di surga sebagai imam besar yang saya barusan katakan tadi. Ibrani 8 ayat 1 sampai 2. Inti segala yang kita bicarakan ialah kita mempunyai imam besar yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh Wahyu 1 ayat 14 sampai 15. Kepilah gambaran contohnya, kan, bagaikan bulu yang putih metah, berarti putihnya luar biasa ya, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah,
Ya, ini digambarkan sebagai Tuhan mau kita ini dibersihkan dari jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik, carilah perdamaian, berusaha mendapatkannya. Ya kan? Jadi saudara-saudara, jadi betapa kudusnya ya, putihnya, metah ya, nyala api, matanya sebagai nyala api. Tidak ada yang bisa melihat. Bahkan orang-orang jahat pun mengatakan kepada gunung batu, timpalah. Supaya apa? Mereka tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Ya kan? Seperti itu gambarannya. Berikut. Wahyu 1 ayat 16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang. Tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Oke, kita lihat. Apa yang digambar sebagai apa? Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya kan? Sungguh luar biasa Tuhan. Sebagai Tuhan yang sangat luar biasa. Yang seperti yang dikatakan, tidak ada seorang yang bisa melihatnya. Bahkan apa? Kalau kita tidak kudus, kita tidak benar, kita tidak bisa melihat Tuhan. Makanya betapa harusnya kita harus hidup kudus di mata Tuhan. Tadi yang seperti saya sebutkan dalam apa? 3 Petrus ya. 2 Petrus 3 ayat berapa? Kemudian tangan kanannya melambang kekuatan, ya. Ingat ya, tangan kanannya ya sini ya. Terus di tangan kanannya memegang 7 bintang, ya. Dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, "Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Jadi ini kekuatan Allah yang maha tinggi, kekuatan Tuhan, tangan kanannya, ya. 7 bintang. Tadi kita sudah tahu 7 bintang itu adalah apa? Malaikat atau juru kabar. 7 kaki dian, jemaat. Kalau 7 bintang itu adalah malaikat-malaikat Tuhan. Di antara apa? 7 jemaat Tuhan atau juru kabar. Kemudian sebelah pedang. Nah, sebelah pedang ini firman Tuhan. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh dan sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi pentingnya ya saudara-saudara membaca ini loh, siapa firman Tuhan. Sangat penting sekali ya. Kalau kita tidak membaca firman Tuhan satu hari satu kali pun, harus sering ya, kita akan mudah sekali jatuh dalam apa? Kuasa kegelapan. Karena apa? Di sini sudah janji Tuhan, dia akan megang kita dengan tangan kanannya. Keluar dari mulutnya apa? Sebelah mata pedang. Itu firman Tuhan. Ini dari Yesus loh yang ngomong, katakan loh. Bukan saya, bukan juga Rasul Yohanes, bukan juga malaikatnya. Dari Yesus sendiri. Berikut. Wahyu 1 ayat 17-8. Terakhir. Ketika aku melihat dia, Yesus, ya, tersungkurlah aku di depan kakinya. Rasul Yohanes takut. Aku adalah yang awal, yang akhir, yang hidup. Aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini gambaran seperti ini, saudara. Ini hanya gambaran aja, ya kan? Pada saat itu Yohanes tersungkur seperti orang mati, tapi Tuhan mengatakan jangan takut. Nah ini kita bahas ya. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Alfa dan Omega, saudara-saudara. Huruf abjad awal dan akhir. Aku adalah yang awal dan akhir. Yesaya 46 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja, penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada aku. Tuhan yang mengatakannya, saudara. Jadi Tuhan itu sudah ada sebelum apa segala sesuatu dijadikan. Dan tidak ada histori yang bisa menggambarkannya. Ya kan? Berikut. Saya garis bawain. Aku telah mati. Yesus sudah mati di kayu salib seperti tadi kita sudah bahas. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Lihat. 1 Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup. Walaupun ia sudah mati. Jadi saudara-saudara, inilah janji kita yang tadi disebutkan dalam perjanjian sahabat kita. Sebagai keturunan Abraham secara rohani, ya kan, janji Abraham itu janji juga kepada kita. Bila mana kita mati, kita istirahat dalam jeripayah kita sementara waktu, kita akan bangkit. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit. Percuma kita di sini kalau Yesus sudah bangkit. Kenapa? Yesus sudah memegang apa? Kunci maut dan kerajaan maut. Jadi
Ketakutan manusia yang paling utama adalah kematian. Tidak ada ketakutan lain. Pada saat kematian orang takut. Tetapi kematian itu dikalahkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi bila mana kita percaya melalui iman dan percaya, membaca, mendengar dan melakukannya, maka kita akan bangkit. Bila mana sangkakala itu, ketujuh itu dibunyikan, bila mana kita mendengar suara Yesus, bangkitlah umatku. Kubur-kubur akan terbuka. Dan demikian. Ayat 19 sampai 20. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat kepada Rasul Yohanes, baik yang terjadi maupun sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat itu pada kananku adalah ketujuh kaki Dimas. Itu ialah ketujuh bintang itu ialah malaikat Tuhan, ketujuh jemaat. Dan ketujuh kaki dia itu adalah ketujuh jemaat. Jadi Rasul Yohanes disuruh Tuhan Yesus untuk menuliskan apa yang dia lihat. Beda dengan kitab Daniel, disuruh dimeteraikan dan akan terbuka pada tahun 1798 pada masa akhir pembuatan 1260 pagi dan petang. Tapi kitab Wahyu ini bersifat apokaliptik, pembuatan apokaliptik harus diungkapkan kepada kita. Jadi perkabaran ini untuk kabar kepada 7 jemaat di Asia Kecil awal mula pada zaman abad awal rasul-rasul pada abad pertama tahun 100-an. Nanti kita akan baca 2 minggu berikutnya. Dan kebenaran ini juga beruntukkan untuk kita yang dimana kita sekarang berada, yang digambarkan oleh jemaat Laodikia, yaitu suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Mengapa tidak panas dingin? Karena menggabungkan paganisme dan beribadah kepada Tuhan. Hati-hati saudara. Makanya berbahagialah kita sekarang yang mendengar, membaca dan menurutinya firman Tuhan. Sekarang yang ini yang kita dengar sekarang ini karena apa? Wahyu dari Yesus. Saya pikir demikian saudara, semoga kita senang belajar firman Tuhan. Karena apa? Seperti pedang bermata dua. Terus baca kitab Wahyu berulang-ulang kali. Nanti kita pelajarin semua ya. Kenapa? Kita akan tunjukkan pada zaman akhir bagaimana kita harus hidup supaya kita jangan masuk dalam kelompok apa yang dibangkitkan, yang kebangkitan kedua. Siapakah yang dibangkitkan kelompok kedua setelah milenium? Yaitu orang-orang jahat yang akan dapat dimusnahkan oleh api neraka. Saya pikir demikian ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Ibu Yahya, Ibu Henry. Si Pak Untoro, kita akan lagu tutup pada saat ini. Lagu Sion dari nomor 62. Lebih besar dari kasih Ibu adalah kasih-Nya Tuhan Yesus, cukup untuk menampung dosamu. Yesus yang maha indah, maha indah, ya, maha indah. Yesus Raja yang aku sembah, tiada sahabat melebihinya. Yesus yang indah, yang maha indah. Yesus minta percaya padanya, jadikanlah Dia pemimpinmu. Kuasanya lebih dari dunia. Yesus yang maha indah, maha indah, ya, maha indah. Yesus Raja yang aku sembah, tiada sahabat melebihinya. Yesus yang indah, yang maha indah. Sekarang doa penutup khotbah dibawakan oleh Pak Untoro. Oke, kita sama-sama berdoa.
Allah Bapa kami yang di surga, Allah Abraham, Yakub, Tuhan Allah semesta langit dan bumi dan segala isinya, Tuhan atas hari Sabat, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami sangat bersyukur Tuhan pada hari Sabat ini karena kami memperoleh berkat yang luar biasa, yaitu wahyu dari Yesus Kristus Juru Selamat kami yang mengajarkan kami semua di sini untuk berjaga-jaga dan bertekun dalam doa. Akan mengatakan berbahagialah orang yang membacanya, mendengarnya dan melakukannya. Itulah janji Tuhan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman yang melalui kuasa ini dapat dipahami, karena jika tanpa Roh Kudus sangat sulit untuk memahami apa yang penuh dengan simbol-simbol. Dan tolong berkati kami yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus Tuhan telah hadir dengan kami. Tuhan sudah mendengar segala ibadah kami untuk memuji dengan nama Tuhan. Kami mengucap syukur pada Allah Bapa di dalam nama Tuhan. Kami mohon berkati kami semua di sini, Pak Yahya bersama Ibu Hendri, bersama Yemima, Kesia dan Deborah, juga Pak Bambang, Ibu Happy, juga Joses, Ibu, juga gue, juga Pia, juga Yupi, juga Askar, juga Ida, juga hamba di sini bersama Leo, Krista, juga Ella, juga Bapak, juga saudara-saudara kami, jemaat Tuhan, hamba Tuhan, serta Ginting, setelah keluarga dan saudara kami juga berada, supaya kami selalu bertekun dalam doa dan kuat, sabar dan bergantung kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih untuk dalamnya Bapa. Kami serahkan seluruh kami pada hari Sabat ini. Tuhan dan berkati kami pada hari ini. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Kita sudah selesai. Tuhan Bila sudah selesai. Terima kasih. Bila mana ada yang perlu.